Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Pernikahan merupakan salah satu tahap dari rangkaian perjalanan hidup yang ditunggu oleh hampir setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah norma turun-temurun yang ada di seluruh kebudayaan manusia sepanjang sejarah. Terkhusus bagi masyarakat Indonesia, pernikahan ialah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah sunnah atau anjuran, sebagaimana pernyataan Imam Nawawi. Perintah menikah dalam Al-Quran bermakna anjuran, bukan wajib. Pandangan ini disetujui oleh mayoritas ulama. Anjuran menikah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 32, yang berbunyi, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui." Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, bahwa Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 32 berisi perintah untuk menikah. Perintah ini menurut sebagian ulama bersifat wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakannya. Pandangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyeru para pemuda apabila telah mampu hendaknya segeralah menikah. Ibnu Katsir melanjutkan, namun sebagian besar mayoritas ulama menyatakan bahwa perintah menikah pada Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat 32 tidaklah bermakna wajib, melainkan sunnah atau anjuran. Pandangan yang sama disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Jadidnya, atau pandangan terbaru, bahwa hukum asal perintah menikah dalam Al-Quran bersifat anjuran, tidak wajib. Hukum menikah tergantung keadaan dan niat pelaku. Kendati hukum asal menikah menurut mayoritas pendapat ulama adalah sunnah atau anjuran, namun jika ditinjau berdasarkan keadaan dan niat pelaku atau calon pengantin, maka hukumnya nikah terbagi menjadi 5 macam, yaitu wajib, sunnah dilakukan, lebih baik ditinggalkan, makruh, dan haram. Penjelasan masing-masing hukum akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, wajib untuk menikah. Hukum menikah yang pertama adalah wajib. Kewajiban nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan punya keinginan kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya yang tidak bisa ditahan-tahan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemampuan menikah maksudnya mampu untuk memberikan nafkah yang terdiri dari mahar, sandang, pangan, dan papan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia wajib menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, sunnah untuk menikah. Hukum menikah yang kedua adalah sunnah. Kesunahan nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, mau, dan punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas, namun tidak sampai pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Jika seseorang berada dalam posisi ini, maka ia disunahkan untuk segera menikah. Yang ketiga, lebih baik ditinggalkan. Hukum nikah yang ketiga adalah lebih baik ditinggalkan. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkeinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas, namun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi. Orang yang berada pada posisi ini sebaiknya menunda keinginan menikah sehingga ia mampu. Adapun gairah seksualitasnya bisa dikurangi dengan berpuasa atau berolahraga dengan rutin. Yang keempat, makruh untuk menikah. Hukum menikah yang keempat adalah makruh.
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakan yang demikian atau karena suatu penyakit. Pada saat yang sama, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan untuk menikah, dikhawatirkan ia tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dalam pernikahan atau bahkan malah dapat merugikan pasangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, haram untuk menikah. Keharaman nikah berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang melanggar ketentuan agama. Orang yang berkeinginan kuat atau berniat untuk menyakiti dan menyiksa pasangan dalam pernikahan, maka ia diharamkan untuk menikah. Berdasarkan penjelasan tadi, diketahui bahwa hukum menikah tergantung keadaan dan niat dari pelaku atau calon pengantin. Keadaan niat ini dapat ditinjau dan diresapi oleh masing-masing individu. Pada hakikatnya, menikah adalah sebuah ibadah yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kemampuan diri, baik secara fisik maupun psikis, mutlak untuk diperlukan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allahu a'lam. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.